Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin ila qawlihi wa tuhabbibu ilaihimul akhirata wa tubaghidu alaihimud dunya wa tu'allimuhum ilmal ibadah wa zudi li anna al-ghaliba fi tibaihim az-zayghu an manhaji syar'i wa sa'yu fi ma la yardallahu ta'ala bihi wal ishtighalu bil akhlaqir radiyati fa'alqi fi qulubihimur ru'ba wa rawihum wa hadhirhum amma yastakbiluna minal makhawif la'alla sifati batinihim tataghayyaru wa muamalati zahirihim tatabaddalu wa yudhiruna al-hirsa war-raghbata fi at-ta'ah war-ruju'a 'anil ma'siyah wa hadha tariqul wa'di wan-nasihah. Melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu mengenai perangai yang kedua yang harus ada pada setiap orang yang menasehati dan mengingatkan lainnya, atau orang-orang yang ingin menyampaikan ilmu-ilmu yang diketahuinya, yang difahaminya kepada orang-orang yang belum mengerti, yang belum memahami. Yaitu perangai yang kedua, jangan sampai menjadikan tujuannya di dalam menasehati, mengingatkan serta mengajarkan, yaitu membuat orang tertarik kepada dia, atau kalau ia membuat majelis, membuat orang yang duduk di majelisnya histeris, dia hanya ingin mendapatkan ungkapan dari orang-orang nikmatnya majelis, ya majelis ini. Akan tetapi yang seharusnya yang menjadi tujuannya di dalam menasehati, mengingatkan serta mengajarkan, membuat orang dari dunia ke akhirat, dari maksiat ke taat, dari ambisi cinta kepada dunia ke zuhud, dari pelit ke dermawan, dari ragu ke yakin, dari lalai ke sadar, ingat, dari tertipu kepada takwa. Itu yang harus menjadi tujuannya. Bagaimana orang yang lalai bisa ingat, orang yang jauh bisa dekat, orang yang maksiat bisa taat, orang yang cinta dunia menjadi orang yang zuhud dan semisalnya. Itu yang harus menjadi tujuan utama orang yang menasihati, mengingatkan dan mengajarkan kepada yang lainnya. Lah lanjutannya apa? Wa tuhabbib ilaihimul akhirah. Bagaimana orang yang menasehati, orang yang mengingatkan, orang yang mengajarkan atau ceramah
membuat orang yang mendengarkannya, membuat orang yang menghadirinya itu cinta akhirat. Kenalkan, fahamkan, jelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa akhiratlah tujuan hakiki, tujuan yang utama. Walaupun saat ini kita berada di atas dunia. Terangkan ayat Al-Quran bagaimana Allah lebih memilih akhirat dan menjadikan yang utama untuk sosok Nabi Muhammad, makhluk yang sangat dicintainya. Buat mereka berpikir dan berenung, kalau dunia yang terbaik, niscaya Allah akan memerintahkan dan menginginkan Nabi Muhammad memakmurkan dunianya. Akan tapi tidak. Justru sebaliknya Allah menyatakan bahwa akhirat untukmu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dalam ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Malah yang ada Allah menghinakan dunia, kesenangannya, kebahagiaannya hanya sementara. Bahkan di beberapa ayat dimisalkan oleh Allah dengan fata morgana. Orang itu akan senang ketika kehausan melihat fata morgana. Kesenangannya apa? Dalam waktu yang lama? Enggak. Dalam waktu yang sebentar. Dia kelihatan air, senang. Setelah itu dia akan apa? Cegek, ternyata bukan air. Kesenangannya sesaat. Terkadang dimisalkan seperti daun. Daun tumbuh di pohon itu berwarna hijau. Tapi nggak butuh waktu lama, daun yang berwarna hijau di pohon tersebut akan berubah menjadi kering. Lalu daun itu akan rontok. Indahnya daun yang berwarna hijau itu dilihat hanya dalam waktu yang sebentar. Setelah itu akan kering dan akan jatuh dan tidak berharga. Itu dunia yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Sehingga kita buat orang itu cinta akhirat, mengutamakan akhirat, mendahulukan akhiratnya daripada dunianya. Itu yang seharusnya di dalam memberikan mauidhah, mengingatkan orang itu, cintakan kepada mereka akhirat. Bagaimana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah pemimpin, bukan hanya memimpin satu kota, tidak juga memimpin satu negeri, tapi memimpin an-nas kafah, memimpin semua manusia, khususnya al-muslimun wal mu'minun. Apakah dengan kemewahan beliau memimpin? Apakah dengan kerajaan beliau memimpin? Apakah dengan kekuasaan ini dan itu? Tidak. Enggak, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kerajaan dan yang lain sebagainya Nabi Muhammad memimpin. Tapi yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, ada yang terzalimi,
yang kelaparan ditemukan? Enggak ada. Sampai orang-orang Yahudi atau orang Nasoro, orang-orang kafir yang tidak beriman kepadanya dipenuhi kewajiban mereka lewat kepemimpinan Nabi Muhammad. Datang Nabi Muhammad ke rumahnya, menyuapinya. Bahkan di saat Nabi Muhammad menyuapinya, tidak jarang orang kafir tersebut menyebut nama Nabi Muhammad dan menghinakannya. Tapi Nabi Muhammad diam, tidak menjawab. Padahal dia disuapi Nabi Muhammad. Dia orangnya buta, nggak tahu. Yang menyuapinya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dicacinya. Di hadapan Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad diam, disuapi. Padahal bukan orang yang beriman kepadanya. Setelah Nabi Muhammad meninggal, dilanjut. Baru setelah meninggal dia mengetahui ternyata yang menyuapi saat itu adalah Nabi Muhammad. Nyadari yang menyuapi setelahnya Nabi Muhammad itu tidak selembut Nabi Muhammad. Dan ada orang nyuapi anak, nyuapi orang tuanya. Pasti berbeda. Anak yang tidak dengan kerelaan hatinya menyuapi dengan anak yang ikhlas. Pasti berbeda kelembutannya dan lain sebagainya. Orang tua yang senang menyuapi anaknya dengan orang tua yang kepokso, nyuapi anaknya, pasti berbeda. Dan Nabi Muhammad menyuapi dengan kelembutan, dengan tenang, sehingga orang yang disuapi ini merasa nyaman dan nikmat. Setelah Nabi Muhammad berbeda. Akhirnya, mana yang nyuapi aku dulu? Kok nggak ada? Baru dia tahu. Di situ dia baru masuk Islam. Kepemimpinan dengan kelembutan, dengan keadilan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kekuasaan dan lain sebagainya, tapi dengan akhlak dan yang lain. Loh, itu kita katakan kepada mereka, loh, Nabi Muhammad yang memimpin bukan hanya satu negeri, bukan hanya beberapa negeri, tapi seluruh alam kepada semua manusia, bukan dengan kekayaan. Tapi lihat, apa yang didahulukan Nabi Muhammad? Apa yang lebih dicintai oleh sang penciptanya untuk Nabi Muhammad? Akhirat, akhirat dan akhirat. Nah, lo cintakan kepada mereka akhirat. Kemudian waktu baghid alaihimud dunya, bencikan kepada mereka dunia. Hinakan kepada mereka dunia. Jelaskan dunia ini hina. Dunia ini jahat. Dunia ini penuh dengan fitnah. Terangkan. Supaya apa? Orang yang tertipu sadar. Orang yang lalai ingat bahwa dunia ini bukan membuat dia baik. Dunia bukan membuat dia dekat. Tapi dengan cintanya kepada dunia membuat dia justru lebih jauh dari Allah. Membuat dia semakin hina di sisi Allah. Karena apa? Cinta dunia akar, sumber segala kesalahan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu sumbernya, akarnya setiap kesalahan. Di kesalahan yang kecil, kesalahan yang besar, kesalahan yang sedikit, kesalahan yang banyak, sumbernya dari cinta dunia. Lah jelaskan kepada mereka, kamu cinta dunia ini bukan menguntungkan.
Kamu cinta dunia tidak akan memberikan kamu keistimewaan sama sekali. Justru yang ada kamu diperintahkan untuk membencinya dan menghinanya. Sampaikan firman-Nya Allah tentang dunia. Sampaikan hadisnya Rasulullah tentang dunia. Tujuan Allah menciptakan kamu di dunia itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jelaskan, kita diciptakan oleh Allah di dunia bukan untuk dunia. Tapi kita diciptakan oleh Allah di dunia untuk akhirat. Bahkan sering kita gambarkan, kita ini di dunia seperti perantau yang mencari nafkah. Seperti apa namanya itu? Tenaga kerja asing berangkat ke satu daerah atau suatu negeri untuk mencari masukan kehidupannya, makan, minum keluarganya, nafkah untuk keluarganya. Itu kita di dunia seperti itu. Pada intinya apa yang kita dapatkan untuk keluarga yang ada di rumah. Kita pergi ke luar negeri misalnya, atau kita pergi keluar daerah untuk bekerja. Pada intinya tujuan kita dapatkan hasil ini bisa untuk mencukupi kita dan keluarga. Ya situ kita di dunia. Dunia bukan tempat tinggal. Bukan tempat tinggal. Dunia ini ibarat pabrik, ibarat ladang. Kita di sini hanya bekerja, mencari keuntungan untuk hari kembali. Hari kembali. Kerjanya apa? Ibadah. Kerjanya apa? Ketaatan. Untuk hari kembali, yaitu ketika kita kembali ke akhirat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunya kama hilil magar wa innama hilil mamar. Dunia bukan tempat tinggal, melainkan hanya lewat. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing. Orang asing yang tinggal di sebuah daerah, dalam beberapa waktu ia akan membawa sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Setelah itu dia nggak akan membawa lebih dari itu, atau bahkan yang lebih singkat dari itu, au abiru sabil, atau hanya orang yang lewat, berhenti sesaat untuk istirahat kemudian lanjut. Jadi di dunia jadilah seperti itu. Artinya apa? Urusan dunia jadikan seperti itu. Tidak lebih. Karena itu kalau kita menyadari bahwa dunia ini bukan tujuan hidup, bukan tempat tinggal, yang hanya bisa menyadari itu orang-orang yang hatinya melek. Hatinya punya telinga, hatinya punya mata. Dia akan fokus, tidak akan konsentrasi, tidak akan tertarik dengan dunia sama sekali. Tapi kalau orang yang hatinya itu mati, tidak punya mata, tidak punya telinga, dia akan konsentrasi, fokus dengan dunia. Karena itulah Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam syairnya beliau mengatakan apa dalam qasidahnya? Wala yahris 'alaiha siwa a'mal basira adimal aql law kan ya'qil kana afkar. Tidaklah orang yang ambisi kepada dunia kecuali orang yang buta mata hatinya, gak punya akal. Kenapa? Kalau dia berpikir, kalau dia punya akal, pasti dia akan akan sadar. Kalau dia berpikir, dia akan sadar. Kalau dia punya akal, bisa berpikir, hatinya gak buta, punya telinga, punya mata, dia akan sadar.
Apa coba? Lihat orang-orang yang kaya raya. Jangan yang nanggung-nanggung, yang kaya raya. Rumahnya bukan hanya di satu kota, di beberapa kota besar, bahkan di tempat-tempat yang istimewa. Ketika mereka mati, apa yang menjadi kendaraannya? Kemudian ketika mereka mati ditempatkan di mana? Yang paling kaya sudah. Jangankan seluruh dunia, di negeri kita aja. Atau di kota kita ketika mati. Kafan yang dipakai, berapa harganya? Kendaraan yang dipakai apa? Tumpaknya Mercy nih. Karena jauh kuburannya kemudian dinaikkan Mercy-nya. Dah. Dinaikkan Alphard-nya. Tidak. Naikkan pesawat di tempat bisnis. Tidak, di bagasi. Di bagasi bukan di tempat bisnis, tapi ketika dia hidup, oh, naik pesawat di tempat yang bisnis. Kendaraannya Mercy atau sekelasnya. Kamar tidurnya, ranjangnya, kasurnya mewah dan yang lain sebagainya. Kalau sudah mati, kendaraannya apa? Mercy-nya? Tidak. Alphard-nya? Tidak. Kasur? Tikar yang dipakai, tikar. Ada bantal? Tidak, bantal hanya untuk sesaat supaya nggak goyang-goyang, ditaruh pinggir. Setelah itu dibawa kembali. Kasih bantalan apa? Tanah. Ada seatbeltnya, ada kipas anginnya, ada AC-nya, nggak ada. Kalau kita berpikir seluruh dunia, mana sekarang yang memenuhi isi kantongnya, dompetnya, rekeningnya, mana untuk dia sekarang? Kalau orang berpikir, kalau orang sadar, nggak akan kemudian melihat itu semuanya membuat dia ambisi cinta kepada dunia. Bagi siapa? Orang yang sadar, yang mata hatinya terbuka, dia akan meninggalkan dunia. Dia tidak akan tertarik dengan dunia, karena apa? Sia-sia tuh buktinya. Toh pada akhirnya kuburannya ya podo ambek liyane. Tapi orang yang mengutamakan akhirat, walaupun kuburannya sama, kendaraan yang digunakan untuk mengantarkan ke kuburan sama, tapi apakah sama mereka dalam kuburan? Beda. Benar dalam kuburan, tapi dalam kuburan mereka mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan didapatkan dalam kuburnya. Belum lagi nanti di akhirat. Sehingga bagi mereka yang lebih mengutamakan akhirat, kuburannya itu seperti lubang yang akan mengantarkan dia ke surga. Jadi dia masuk ke kuburan, tapi dia akan dari lubang tersebut masuk ke surga. Sebaliknya bagi orang yang lebih mengutamakan dunia, yang lebih tertarik dengan dunia, orang yang tertipu dengan dunia, lubang kuburannya itu dengan membawa dia ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu cintakan kepada mereka akhirat, buat mereka benci kepada dunia. Kemudian wa tu'allimhum ilmal ibadah waz zuhud. Ajarkan kepada mereka ilmu-ilmunya ibadah. Jangan di pengajian, di mauidhah yang diajarkan membenci sana, membenci sini. Yang diajarkan caranya bangun atau yang lain sebagainya. Ajarkan kepada mereka ilmunya ibadah. Ilmunya ibadah. Sahnya ibadah, yang dapat membatalkan ibadah,
bagaimana caranya ibadah yang benar, yang bagus, yang baik, ajarkan. Bukan pengajian hanya membuat orang tertawa, pelajarannya nggak ada. Lu ada pelajarannya, tapi pelajaran dengan ketawanya lebih banyak tertawanya. Yang diingat orang, ketawanya. Tapi kalau ketawanya sedikit, pelajarannya banyak, yang diingat orang itu walaupun ada tertawanya, yang diingat juga ilmu untuk caranya beribadah. Lu ajarkan kepada mereka caranya, ilmu ibadah itu diajarkan. Sebagaimana yang kita dengar semalam, banyak orang itu nggak ngerti tapi sok ngerti. Banyak orang yang nggak paham tapi sok paham. Dan dia tidak menyadari bahwa dia nggak ngerti, nggak nyadar dia. Merasa mengerti, merasa tahu. Kenapa? Wis mulai biyen aku sembayang. Sudah dari dulu aku wudu. Sudah dari dulu aku melaksanakan puasa. Sudah dari dulu aku mengeluarkan zakat. Tapi ketika ditanya ilmunya, nol. Yang fardunya wudu, syaratnya wudu, yang membatalkan wudu, nggak tahu. Nggak tahu fardunya wudu, nggak tahu. Makanya tidak jarang orang yang meyakini bahwa membasuh telinga itu wajib. Nggak jarang. Banyak kalau kita keliling dari rumah ke rumah mengatakan membasuh telinga wudu wajib. Itu no problem, yang bukan wajib dianggap wajib nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ada pula yang wajib dianggapnya sunnah, lah itu yang bahaya. Dan ini tuh terjadi. Bahkan terkadang tidak sedikit orang menjalankan sholat tanpa tumak nina, nggak sedikit, sangat banyak. Lu ini kenapa? Hanya bisa gerak-geraknya sholat, tapi tidak memahami ilmunya sehingga dia menjalankannya nggak benar. Banyak yang kelihatan auratnya, yang sholat tanpa tumak nina, yang sholat tanpa mengucapkan, melafadzkan yang wajib dibaca untuk terdengar dengan telinganya. Wah banyak. Ini semuanya kenapa? Karena mereka hanya tahu gerak-geriknya sholat tapi tidak mengetahui ilmunya. Lah karena itu yang memberikan mau'idhah, yang menasihati, yang mengajarkan, itu ajarkan kepada mereka ilmunya ibadah. Kenapa? Itulah tujuan Allah menciptakannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kita perlu mengajarkan kepada mereka ilmunya ibadah. Ini loh, wudu seperti ini. Jelaskan ilmunya, fahamkan ilmunya. Baru nanti bahas yang lain nggak apa-apa. Ini ilmunya nggak dibahas. Yang dibahas kemuliaannya, keistimewaannya. Salah nggak salah, tapi kurang tepat. Kalau salah nggak salah, kurang tepat. Kolek sembahyang, engkau lancar rezekimu. Kamu kalau sholat nanti dapat pahala, masuk surga. Salah nggak salah, tapi kurang tepat. Kenapa? Lah kalau sholatnya nggak benar, mana bisa lancar? Kalau sholatnya nggak benar, masa bisa dapat pahala? Kita dipeseni orang sesuatu, kita bawa. Nggak sesuai pesanan, kira-kira dibayar nggak sama orangnya? Nggak akan dibayar. Kenapa? Nggak sesuai pesanan. Kalau sesuai pesanan, oh akan dibayar sama orangnya. Karena nggak sesuai, orangnya nolak, nggak sesuai pesanan. Untung apa rugi kita? Rugi seperti kita menjalankan ibadah tapi tanpa ilmunya. Nah karena itu yang sergap mencari ilmu yang wajib itu yang semangat. Ajarkan kepada mereka nanti ilmunya ibadah. Kemudian ilmunya zuhud. Bagaimana bisa tidak ada dalam hati kita cinta dunia. Karena dunia ini terus menampakkan keindahannya. Dunia ini terus berpaes. Supaya kita tertarik.
supaya kita terpikat terus. Nggak pernah berhenti dunia itu. Terus membuat dirinya diminati orang. Nah, ibarat perempuan itu terus bergonta-ganti gaya, bergonta-ganti pakaian, bergonta-ganti make up, dari yang ini ke yang itu, dari parfum ini parfum itu, pakaian model ini model itu, caranya supaya terpikat orang yang melihatnya. Nah, itu dunia. Dunia itu terus membuat gaya, tren yang sekiranya banyak orang yang tertipu dan terpikat olehnya. Nah, kita ajarkan kepada mereka bagaimana caranya zuhud. Tidak mencintai dunia, tidak tertarik dengan dunia sama sekali. Sifat yang dimiliki oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in atau orang-orang yang meneladani mereka. Kok bisa mereka tidak tertarik sedikit pun dengan dunia? Kalau dibandingkan kita jauh. Kita ini ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang bagus, sudah punya ambisi bagaimana cara bisa memilikinya. Tapi sedangkan mereka sama sekali tidak. Tidak ada ketertarikan untuk memilikinya. Tapi subhanallahnya tidak ada ketertarikan untuk memilikinya, tapi mereka bisa memiliki. Sedangkan kita yang memiliki ketertarikan yang sangat kuat nggak bisa memilikinya. Tertarik, terkadang dibelani sampai nyolong, tapi ya nggak sampai kesampaian untuk memilikinya. Wis di penjara di sini. Tapi mereka tidak cinta, dalam hatinya nggak ada cinta dunia, tapi bisa memiliki. Loh, itu harus kita, bagaimana kita bisa memiliki ilmu zuhud seperti mereka itu. Kenapa? Li'annal ghaliba fi tibaihim az-zaig an manhajis syara'. Umumnya orang secara global, secara keseluruhan, umumnya itu adalah wataknya berpaling dari ajarannya Nabi. Wataknya manusia, sifatnya manusia pada umumnya yang menguasai pada dirinya itu berpaling dari ajarannya Nabi. Ya, memang kalau kita bandingkan orang yang menjalankan ajarannya Nabi dengan yang tidak, lebih banyak yang tidak. Nah, kita walaupun aktif dalam majelis belum tentu kita menjalankan. Belum tentu kita menjalankan. Nah, kita kalau tanya pada diri kita sendiri, lebih tertarik mana? Sholat berjamaah, ngaji, atau lebih tertarik keliling, ngelencer, keluyuran ke sana ke sini? Lebih tertarik mana dalam diri kita? Pasti lebih tertarik ngelencer, lebih tertarik jalan ke sana dan kemari, dan itu gak kita ingkari. Tapi kalau orang dalam dirinya, dalam sifatnya itu lebih tertarik kepada manhaj Nabi, dia gak akan kemudian senang kelalang keliling, kemudian nongkrong yang tidak berfaedah, gak akan mungkin. Yang ada dia akan berada di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang bermanfaat untuk dia. Yang dilakukan pun hal-hal yang bermanfaat, yang positif untuk dia. Tapi kebanyakan kan tidak. Nah, karena itu li'annal ghaliba fi tibaihim az-zaig an manhajis syara'. Ya, watak sifat yang ada pada diri manusia pada umumnya itu adalah nyimpang, berpaling dari ajaran syariat. Kemudian bukan hanya nyimpang, wasa'yu fi ma la yardallahu ta'ala bihi, bahkan berusaha atau mengerjakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Sudah nyimpang, kemudian yang dilakukan bukan hal-hal yang baik. Nyimpang bukan baik yang dilakukan, justru yang tidak diridhoi oleh Allah. Lebih tertarik untuk misalnya acara pernikahannya itu orkes, lebih tertarik untuk walimah khitan anaknya ngundang elektron, lebih tertarik untuk ruat desa mengadakan sesuatu yang bahkan bukan akan memberikan keberkahan untuk desanya, justru yang mendatangkan murka dan semisalnya, itu yang lebih tertarik. Ada untuk acara ininya, kemudian mengadakan pengajian,
kemudian dengan situ dia ingin membuat ini dan itu nggak ada. Kan gitu, setiap acaranya. Jadi bukan yang bagus, bukan yang baik sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, malah justru dia mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal istighal bil akhlaqir radiyah. Wal istighal bil akhlaqir radiyah. Sibuk dengan akhlak-akhlak yang buruk. Artinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perilaku yang tidak sopan. Perilaku yang tidak sopan. Itu lah kita buat mereka itu meninggalkan cinta akhirat, benci dunia, ajarkan kepada mereka ilmunya ibadah, ilmunya zuhud, ya, ajarkan mereka untuk melakukan ketaatan, ya, meninggalkan maksiat, ajarkan mereka untuk dermawan, meninggalkan pelit, ajarkan mereka untuk kuat imannya, menghilangkan keraguan, ajarkan mereka untuk sadar, tidak tertipu dan yang lain sebagainya. Itu tujuan. Jadikan itu tujuan utama dalam menasihati, mengingatkan dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, karena itu mudah-mudahan kita bisa lebih mencintai dunia, bisa lebih mengutamakan dunia daripada lebih mengutamakan akhirat, mencintai akhirat, ya, lebih mencintai akhirat, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat diri kita bisa zuhud, tidak mencintai dunia, sangat mencintai akhirat, menjauhi dunia, sangat dekat dengan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan dan membukakan mata hati kita sehingga kita bisa menjalankan apa yang diinginkannya dari kita, menjauhi apa yang dilarangnya dari kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.